satu-satunya pelita dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah kami. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyertai kami, dan kiranya apa yang kami dengar dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, begitupun dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Engkau yang menyertai hamba-Mu, Kau sertai bibir lidah hamba-Mu, kiranya apa yang dia sampaikan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tidak baik-baik aja ya, kenapa? Banyak kepungan. Haleluya. Diputusin. Sepertinya anak-anak asrama ini punya permasalahan sendiri-sendiri ya. Oke. Saudara, hari ini kita mau belajar lagi sebagian dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, 1 Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-15. Jika sudah ketemu, katakan amin. Amin. Baik, karena ini ayat terdiri dari satu ayat saja, mari kita bacakan secara bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Oke saudara, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ada cerita sedikit, boleh ya? Jadi di satu desa ada tetangga yang dia ini bapak-bapak, udah tua, dia tinggal sendiri. Jadi dia sensi banget sama tetangganya. Tetangganya ini keluarga yang udah punya anak dan mereka keluarga yang lengkap. Jadi dia tuh sensi banget sama keluarga ini. Jadi keluarga tadi punya pohon mangga di depan rumah mereka. Jadi mereka tuh tetanggaan, ini kejadian di luar negeri, nggak di sini. Jadi mereka tuh tetanggaan, terus tetangganya yang keluarga itu punya pohon mangga di depan rumahnya. Nah, pohon mangganya itu rantingnya suka jatuh ke halamannya kakek-kakek itu, bapak-bapak itu yang orang tua tadi. Jadi dia tuh hanya masalah itu, dia memendam benci banget sama mereka sampai dia tuh laporin ke pemerintah setempat. Kemudian singkat cerita, dia terus memendam benci sama keluarga itu. Dia makin hari makin benci. Kemudian dia sendiri yang tersiksa. Dia nggak bisa tidur. Dia kalau lihat orang itu tuh kayak pengen banget aku pukul orang itu. Jadi cuma gara-gara ranting itu dia sampai melaporkan keluarga itu ke pemerintah setempat. Nah saudara, hari ini saya mau mengangkat tema kita adalah hati yang membenci itu adalah hidup yang mati. Oke. Jadi membenci seseorang itu adalah hal yang pasti kita semua pernah lakuin ya. Pasti kita pernah mengalami hal demikian, membenci seseorang. Atau ada yang gak pernah? Kita tidak menyukai seseorang, entah itu karena kelakuannya, tingkah lakunya, perkataannya, kepribadiannya, atau mungkin kita gak suka karena mungkin dia lebih baik dari kita. Kita pasti pernah mengalami hal itu. Jadi hari ini saya membagikan benci itu menjadi 3 level, saudara. Ini menurut saya ya, kalau dari yang lain ada, itu tidak masalah. Level pertama itu adalah level yang ringan. Jadi biasanya benci itu cuma sekedar ya udah gak suka aja. Kalau misalnya aku lihat si Joni, aku udah gak suka aja, udah sebatas itu. Jadi itu adalah level benci pertama, itu level yang ringan. Kemudian level yang kedua nih udah masuk ke agak-agak berat ya. Ini level benci sedang. Ya. Jadi dia tuh udah mulai nggak mau bertemu, udah mulai nggak mau berhubungan sama orangnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang di situ, sebisa mungkin dia menghindarinya agar nggak bersinggungan sama orangnya. Nah ini udah level yang kedua nih, udah agak-agak berat tapi belum terlalu berat. Kemudian level yang paling beratnya adalah level 3. Ini udah level yang berat. Rasanya tuh kalau misalnya lihat orang itu tuh pengen bunuh. Ya betul. Rasanya kalau lihat orang itu tuh dia nafas aja dia salah deh. Intinya apapun yang dia lakukan, dia ngapain gitu salah. Walaupun dia baik, tetap aja salah di mata kita. Karena kita udah di level membenci tuh udah lewatin kepala kita, udah lebih tinggi dari tinggi badan kita.
di level ketiga ini kita lebih baik, orang itu lebih baik mati deh daripada harus bersinggungan sama dia. Jadi level 1 tadi cuman gak suka, level 2 itu cuman sekedar gak mau bersinggungan, tapi level 3 nih udah rasa bencinya tuh pengen gitu sama orangnya. Ketiga level ini kalau saudara bilang enggak, aku cuma di level 1, saudara, dari level 1 dia akan naik ke level 2, lama kelamaan akan naik ke level 3. Gak ada juga orang yang cuma di situ-situ aja, karena rasa benci itu seperti sekam. Kalian tahu sekam gak sih? Jadi nggak tahu ya, sekam itu kulitnya padi. Kalian tahu kulit padi? Kalian tahu padi gak sih? Pernah ke sawah gak sih? Saya dulu pernah ke sawah. Oh iya. Jadi sekam itu kulitnya padi. Jadi kulitnya padi itu kalau dibakar, biasanya dibakar dari dalamnya, dari bawahnya. Jadi nanti lama-lama dia akan terbakar sedikit demi sedikit naik ke atas sampai semuanya tuh hangus. Nah, rasa benci pun seperti demikian, saudara. Jadi saat kita mulai dari hal kecil cuma sekedar enggak suka, aduh aku lagi enggak suka nih sama Tika nih, kok dia gini ya. Tapi cuma sampai segitu. Tapi makin lama rasa benci itu sampai kepada, aduh aku nggak mau dia berhubungan sama dia, kok gitu amat. Sampai kepada makin lama makin kesel lihat orangnya, makin gak mau, aduh mending dia mati aja deh, kok dia ada, kenapa dia dilahirin di dunia ini. Oke, saudara. Lalu sesuai dengan tema kita tadi, membenci itu adalah hidup yang mati. Kenapa? Apa sih yang dimaksud dengan hati yang membenci itu adalah hidup yang mati? Bukankah saya hanya membenci dia, lagi itu gak berpengaruh apa-apa, saya cuma gak suka aja. Jadi saya gak bersinggungan dengan dia, karena makin lama saya bersinggungan sama dia, saya semakin gak suka sama dia. Lalu apa sih yang dimaksud dengan hati yang membenci adalah hidup yang mati? Jadi hari ini saudara, saya akan membagikan 3 poin mengapa hati yang membenci itu dikatakan sebagai hidup yang mati sesuai dengan teks yang kita baca tadi. Poin yang pertama adalah dampak membenci saudara itu sama dengan dendam. Saudara, dalam bagian ini membenci menggunakan kata miseo yang artinya membenci, sangat membenci, dan akan membenci. Yakni sesuatu yang terus-menerus terjadi. Jadi, kata miseo atau kata membenci di dalam bagian ini adalah kata kerja yang aktif. Jadi kata ini akan terus-menerus bertambah dan gak akan berhenti. Jadi saat kita membenci di dalam bagian ini, saat kita membenci seseorang itu, makin lama membenci itu akan semakin besar. Dia akan semakin berkembang di dalam hati kita saat kita membenci seseorang. Oleh karena itu, dampak membenci saudara itu adalah menimbulkan dendam pada seseorang. Membenci itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorangnya. Tapi pertanyaannya, apakah yang dipengaruhi itu hanya kehidupan orang yang kita benci? Apakah saat kita membenci seseorang, pengaruhnya itu hanya kepada orang yang kita benci? Tidak. Ternyata membenci dalam bagian ini juga tidak hanya mempengaruhi orang lain. Membenci dalam hal ini tidak hanya bagaimana rasa dendam kita yang keluar kepada orang lain, tetapi ternyata rasa membenci di dalam hal ini juga menyiksa diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita yang memendam dendam itu, kita yang merasakan benci itu, kita yang merasakan tidak suka itu, bukan orangnya. Bahkan kalau kita dipikir-pikir, orang yang kita benci pun gak tahu kalau kita benci dia, dan kayaknya dia gak berpengaruh sama sekali. Selain daripada menimbulkan dendam, ternyata membenci itu juga bisa menjadi duri di dalam kehidupan kita. Membenci di dalam bagian ini tidak hanya soal bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, tetapi bagaimana diri kamu sendiri. Jika kita lihat latar belakang ayat ini ya, ayat ini masuk di dalam perikop kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup yang baru. Ternyata saudara, saat kita membenci seseorang, kita sama dengan
belum hidup baru dan kita masih berada di kehidupan kita yang lama. Karena apa? Jika kita lihat keseluruhan ayat ini, maka yang dia tekankan adalah mengasihi saudara. Maka jika kita membenci saudara kita itu, kita belum hidup baru. Jadi saudara, jika hari ini sedang nggak suka seseorang, mending selesaikan sekarang. Karena apa tadi? Membenci itu adalah kata kerja yang aktif. Dia akan terus-menerus bekerja dan akan berkembang di dalam diri dan hati saudara dan saya. Kemudian poin yang kedua, membenci itu sama dengan membunuh. Loh, kok gitu? Saya membenci dia cuma sekedar nggak suka, saya juga nggak bakalan bunuh dia. Iya, untuk sekarang. Siapa yang tahu makin kamu nggak suka sama dia, makin kamu benci sama dia. Setan tuh tahu banget loh kesempatan yang bagus. Setan tuh lihat kesempatan-kesempatan yang bagus. Contoh deh, saat iblis mencobai Tuhan Yesus. Saat apa? Saat Tuhan Yesus sedang berpuasa 40 hari 40 malam. Karena dia lihat di situ Yesus sedang lapar, sedang haus, napas nih cocok. Nah, begitupun dengan saudara, saat saudara sedang membenci seseorang, iblis tahu tuh, wah, kesempatan nih. Jadi saudara, jangan sampai kita kalah dengan iblis, yang iblis tuh tahu cara cari kesempatan yang baik itu di mana, sedangkan kita enggak. Jadi saudara, sebenarnya sekarang sebelum membenci itu semakin besar dan semakin menguasai pikiran dan hati kita, itu adalah saat yang tepat kita mengampuni dan memaafkan dan memulai mengasihi seseorang. Kemudian apakah yang kita bunuh itu orang lain? Enggak kok, saya enggak bunuh. Enggak, kamu enggak bunuh orang lain. Diri kamu yang kamu bunuh. Karena apa? Saya mau baca satu tafsiran begini. Seseorang yang membenci itu, ia tetap berada di dalam kehidupan dia yang lama. Bahkan paling radikalnya, saya pernah membaca tafsiran, dia berkata begini, orang yang membenci saudaranya itu, dia sedang berada di bawah kutukan sebenarnya. So bukan orang lain yang kita bunuh, diri kita sendiri. Kata membunuh di dalam bagian ini menggunakan kata antropognos yang juga dipakai untuk iblis. Jadi ternyata saat kita membenci seseorang saudara, kita juga udah sama dengan iblis. Karena kata ini juga dipakai untuk iblis. Matthew Henry menafsirkan bagian ini begini. Saat seseorang membenci saudaranya, dia itu tetap berada di dalam maut dan sedang berada di bawah hukuman. Karena apa? Baca perikopnya tadi, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Maka saat kita masih membenci dan kita gak bisa mengasihi seseorang, kita masih berada di kehidupan yang lama, kita masih berada di dalam kolom maut. Kita belum diselamatkan. Karena tanda kita sudah hidup baru, tanda kita sudah diselamatkan, ternyata kita mengasihi orang lain, bukan malah membenci. Tetapi kita pernah, kadang kita berpikir begini, gak semua orang kok harus suka sama saya, dan gak semua orang juga saya harus suka. Ya gak sih? Bener kan? Gak semua orang harus suka sama saya juga gak harus kok suka sama orang. Gak ada untungnya juga. Tapi ternyata saudara, jika kita baca di bagian ini, kita didorong untuk saling mengasihi, bukan saling membenci. Saya udah bahas di khotbah saya di chapel yang kemarin yang cuma beberapa menit itu. Saudara, kita dipanggil untuk saling mengasihi. Kemudian saat kita mengasihi seseorang, saat kita mengasihi saudara kita, bahkan orang yang kita nggak kenal, itu adalah tanda bagaimana kita telah
hidup baru di dalam Kristus. Maka membenci di dalam bagian ini tidak hanya berhubungan dengan orang lain, tetapi dengan diri kita sendiri. Maka saat kita membenci seseorang, kita tidak sedang mencelakai orang lain, kita tidak sedang membunuh orang lain, tetapi diri kita sendiri. Kemudian saudara, kita tahu manusia itu diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Maka saudara, saat Anda membenci seseorang, saat Anda membenci orang lain, membenci saudara Anda sedang membenci gambar dan rupa Allah. Saat kita membenci saudara kita, ingat lagi, dia adalah gambar dan rupa Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Lalu kemudian, apa sih hak kita saat kita mau membenci seseorang? Kamu siapa? Kadang yang kita kenal sekarang ya, yang lagi tren itu cancel culture. Jadi itu tuh lagi ramai banget di TikTok. Jadi ada orang yang salah ngomong dikit langsung di hate comment. Ada orang yang gak sesuai atau melakukan kesalahan langsung di-cut dari pertemanan, dari circle-nya langsung dikeluarkan. Saudara, kadang kita berpikir itu adalah cara untuk menegakkan keadilan, tapi ternyata tanpa kita sadari, kita sedang membatasi ruang untuk perubahan seseorang. Kita sedang membatasi dia untuk berubah. Seharusnya kita sebagai saudara yang ada di dalam Kristus Yesus, jika kita saling mengasihi, kita dukung dia untuk berubah. Bukannya malah cancel dia dan cut dia keluar dari persekutuan, pertemanan, komunitas, dan lain sebagainya. Maka mari ingat lagi, saat kita membenci seseorang, kita sedang membenci gambar dan rupa Allah. Poinnya yang ketiga adalah mengapa? Apa sih yang dimaksud dengan hati yang membenci itu adalah hidup yang mati? Poinnya yang ketiga adalah pembunuh tidak memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal dalam bagian ini menggunakan kata aionios, yang artinya kalau di bahasa Inggris dia berarti eternal. Kata ini adalah kata sifat yang berarti kehidupan. Yang dimaksud adalah sebuah kehidupan yang bersifat kekal dan bukan fana. Dalam bagian ini, saat kita membenci seseorang, kita tidak memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang dimaksud di dalam sini adalah hidup yang tidak fana. Hidup yang kekal selamanya. Itu yang kita bahas di poin yang kedua tadi. Saat kita membenci seseorang, kita sebenarnya sedang masih berada di bawah hukuman. Seperti kata Matthew Henry, saat kita masih membenci seseorang, kita masih belum melepaskan kehidupan lama kita. Kita masih di bawah hukuman. Saudara pernah gak sih berada di bawah, mungkin di bawah meja, pernah gak? Atau berada di tempat yang sempit? Di bawah meja, saya lagi ngomong di bawah meja. Pernah nggak? Atau di tempat yang sempit deh. Ranjang bawah kolong. Saudara, saat Anda rasakan demikian, begitupun saat Anda membenci seseorang. Tanpa Anda sadari, saudara sedang di bawah hukuman. Jadi seharusnya saat kita sudah hidup baru, kita akan berusaha untuk melepaskan diri dari hal itu. Bukan malah hidup, ya udahlah, gak ada pengaruhnya juga buat saya. Saudara, Bob Utley mengatakan, dia ini adalah guru Alkitab kontemporer, saya ambil dari aplikasi tafsiran Alkitab. Jadi dia berkata begini, orang yang membenci itu tidak memiliki hidup yang kekal. Ini bukan tentang dia gak bisa jadi orang Kristen, bukan.
Tetapi dia tidak bisa menjadi Kristen. Kebencian itu menghilangkan kasih. Bukan tentang dia nggak bisa masuk ke agama Kristen, bukan. Ada banyak orang Kristen yang membenci kok. Ada banyak orang Kristen yang tidak mengasihi kok. Tapi maksudnya di sini adalah membenci itu menghilangkan kasih. Sedangkan kita adalah orang Kristen, ciri utamanya adalah kasih. Maka Bob Utley ini menyatakan bahwa orang yang membenci itu tidak akan pernah memiliki hidup yang kekal. Karena apa? Karena sampai kapanpun dia tidak memiliki kasih di dalam hatinya. Jika dengan manusia aja kita tidak memiliki kasih, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Orang yang kita lihat sehari-hari, yang kita tahu lemahnya bagaimana dan lain sebagainya, aja masih bisa kita benci. Bagaimana dengan Tuhan yang bahkan gak pernah kita lihat? Apalagi kalau kita salah menafsirkan Alkitab, kita bisa mengerti salah tentang Tuhan itu bagaimana. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Bagaimana caranya kita berkata bahwa saya berada di dalam Tuhan, sedangkan saudara masih membenci orang lain? Maka saat kita membenci saudara, itu artinya kita tidak memiliki kasih di dalam hati kita. Karena sesungguhnya benci dan kasih itu adalah dua hal yang bertentangan. Ada gak sih orang yang aku benci dia tapi kebalik, aku sayang dia tapi aku benci? Gak ada kan? Saat kita benci orang yang benci, saat kita menyayangi seseorang, saat kita mengasihi seseorang yang mengasihi. Gak ada yang setengah mengasihi setengah benci, gak ada. Munafik itu namanya. Di mulut kasih, di dalam hati benci. Nah itu munafik namanya, bukan setengah-setengah. Karena sesungguhnya benci dan kasih itu adalah dua hal yang jalannya sendiri-sendiri. Dua hal yang bertentangan. Gak bisa disatuin, gak bisa. Ya udah, aku 50% benci waspada, 50% lagi kasih waspada. Gak bisa. Gak bisa, saudara. Saat kamu mau mengasihi waspada, kasihi dia sepenuhnya. Maka saat Anda membencinya pun, Anda pasti akan membenci banget. Bukan itu yang saya bilang tadi, per level akan naik seiring berjalannya waktu. Mulai dari gak suka bertentangan, makin membenci, pengen bunuh aja. Maka saudara, harusnya kita sebagai orang Kristen yang telah hidup baru, hidup di dalam Kristus, saling mengasihi, bukannya malah membenci. Hati yang membenci itu bisa menimbulkan dendam di dalam hati kita, saudara. Udah kita bahas di awal tadi. Bagaimana saat kita membenci seseorang, makin hari makin membesar, makin hari makin naik levelnya. Dendam itu akan muncul di dalam hati kita. Dan iblis akan melihat kesempatan itu. Sedangkan orang yang dibenci itu adalah manusia yang segambar dengan dan serupa dengan Allah. Ingat, saudara membenci orang yang segambar dan serupa dengan Allah. Seharusnya kita sebagai orang percaya harus hidup saling mengasihi saudara, bukan saling membenci saudara kita. Jadi saudara, aplikasinya di dalam kehidupan kita hari ini, kita orang yang udah hidup di dalam Kristus, kita orang yang udah lahir baru, udah tidak tinggal lagi di kehidupan kita yang lama. Seharusnya mari kita mengasihi saudara kita. Kita semua pasti punya kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Tapi tolong, kadang bukan hanya kekurangan yang buat kita benci seseorang. Kelebihan juga bisa buat kita benci seseorang. Saudara, mulai hari ini, mulai malam ini, gumulkan di dalam hati siapa yang Anda gak suka, ampuni dia. Jangan benci lagi, tapi kasihi dia. Demikian firman Tuhan, kita
pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan kepada kami. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, Kau yang menolong kami. Untuk aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mati dong. Maaf ya, bukan mau jadi artis.